Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, teman-teman muda, anak-anak, dan seluruh umat di Paroki Santa Maria Assumpta Gamping, selamat pagi, sugeng enjing, dan berkah dalem. Selamat berjumpa dengan saya Lia, selaku Bendahara II dalam Dewan Pelayanan Pastoral Paroki Santa Maria Assumpta Gamping dengan masa pelayanan 2024 hingga 2027. Hari ini hari Jumat 13 Desember 2024 dan pada pekan Advent minggu yang kedua ini, hari ini saya akan sharing mengenai tema berjalan bersama sebagai peziarah pengharapan. Dan pada kesempatan ini ada beberapa firman yang hendak saya bagikan dan semoga ini menjadi inspirasi sekaligus menjadi rema pribadi lepas pribadi. Firman yang pertama diambil dari Yesaya bab 48 ayat 17 hingga 19. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Aku adalah Tuhan Allahmu yang mengajarkan engkau untuk memperoleh keuntungan, yang memimpin engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Sekiranya engkau mau mendengarkan perintah-perintahku, maka kesejahteraanmu akan seperti sungai, dan kebenaranmu seperti gelombang laut. Anak-anakmu akan seperti pasir, dan keturunanmu seperti butir-butir pasir. Namanya tidak akan diputuskan atau dilenyapkan dari hadapanku. Makna dari ayat ini yang pertama, pemberian petunjuk dan pemimpin. Tuhan menyatakan bahwa Dia adalah penebus dan maha kudus yang memberikan petunjuk kepada umatnya untuk mencapai keuntungan dan memimpin mereka di jalan yang benar. Ini menunjukkan pentingnya mendengarkan dan mengikuti petunjuk Tuhan dalam hidup. Yang kedua, janji kesejahteraan. Menekankan bahwa jika umatnya mau mendengarkan perintahnya, mereka akan mengalami kesejahteraan yang melimpah. Diibaratkan seperti sungai. Ini menggambarkan berkat dan kedamaian yang akan diterima jika kita taat kepada Tuhan. Yang ketiga, keturunan yang berlimpah. Menjanjikan tentang keturunan yang banyak diibaratkan seperti pasir di pantai. Ini menunjukkan bahwa Tuhan akan memberkati umatnya dengan banyak keturunan dan warisan yang tidak akan hilang. Secara keseluruhan, bagian ini menekankan pentingnya ketaatan kepada Tuhan dan janjinya untuk memberikan berkat dan kesejahteraan kepada mereka yang mengikuti jalannya. Dan firman selanjutnya diambil dari Mazmur bab 1 hingga 6. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik dan tidak berdiri di jalan orang berdosa dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Tauratnya siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang memberikan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apapun yang dilakukannya berhasil. Orang fasik tidak demikian, tetapi seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik
menuju kebinasaan. Makna dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama, pilihlah lingkungan yang baik. Ayat ini mengingatkan kita untuk berhati-hati dalam memilih teman dan lingkungan positif. Bergaul dengan orang-orang yang positif dan penuh hikmat dapat membantu kita tumbuh dan berkembang. Yang kedua, cinta dan renungkan firman Tuhan. Menekankan pentingnya mencintai dan merenungkan ajaran Tuhan. Dengan meluangkan waktu untuk membaca dan memahami firman-Nya, sehingga kita dapat menemukan petunjuk dan kekuatan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, hasil dari ketaatan. Menggambarkan orang yang taat kepada Tuhan sebagai pohon yang subur. Ini menunjukkan bahwa ketaatan kepada Tuhan akan menghasilkan buah yang baik dalam hidup kita, seperti kebahagiaan, damai sejahtera, dan keberhasilan. Yang keempat, kontras dengan orang fasik, menunjukkan bahwa orang yang tidak mengikuti jalan Tuhan akan berakhir seperti sekam yang tidak memiliki kekuatan dan arah. Ini juga mengingatkan kita akan konsekuensi dari pilihan yang salah. Yang kelima, pengetahuan Tuhan tentang jalan hidup. Menegaskan bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar. Ini memberikan keyakinan bahwa meskipun kita menghadapi tantangan, Tuhan selalu bersama kita dan mengetahui usaha kita. Secara keseluruhan, firman dalam bacaan Mazmur ini mengajak kita untuk hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, menjauhi pengaruh negatif dan menemukan kekuatan serta keberhasilan dalam firman-Nya. Dan satu lagi sharing firman yang diambil dari Matius bab 11 ayat 16 hingga 19. Tetapi kepada apa aku akan membandingkan angkatan ini? Mereka itu seperti anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Katanya, kami meniupkan seruling untukmu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan lagu duka untukmu, tetapi kamu tidak bergabung. Sebab Yohanes datang, tidak makan dan minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Anak manusia datang, makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, seorang pelahap dan peminum, seorang sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat dibenarkan oleh perbuatannya. Poin-poin sharing pada makna firman tersebut. Yang pertama adalah perbandingan dengan anak-anak. Yesus menggunakan perbandingan dengan anak-anak yang tidak puas dengan apapun yang dilakukan. Ini menggambarkan ketidakpuasan orang-orang pada zamannya terhadap pelayanan dan cara berbeda dari Yohanes Pembaptis dan Yesus. Yang kedua, reaksi terhadap pelayanan menunjukkan bagaimana Yohanes dan Yesus menerima kritik yang berbeda. Yang ketiga, hikmat dalam tindakan. Menekankan bahwa hikmat akan terlihat melalui perbuatan. Meskipun kritik dan penilaian negatif mungkin datang, hasil dari tindakan yang benar akan membuktikan kebenaran dan hikmat. Mari pada kesempatan ini saya mengajak untuk kita merenungkan bagaimana kita menilai orang lain dan pelayanan mereka. Ketidakpuasan dan penilaian yang cepat seringkali menghalangi kita untuk melihat kebenaran. Yesus menunjukkan bahwa meskipun
Ia dan Yohanes memiliki pendekatan yang berbeda. Keduanya memiliki tujuan yang sama dalam menyampaikan pesan Tuhan. Hikmat sejati akan terlihat melalui tindakan dan hasil, bukan hanya dari penilaian manusia. Kita diajak untuk lebih terbuka dan bijaksana dalam menilai, serta memahami bahwa setiap orang memiliki cara unik dalam melayani dan mengikuti panggilan Tuhan. Selamat menikmati perjalanan bersama sebagai peziarah dalam pengharapan. Selamat pagi dan berkah dalam